Selamat halo teman-teman semua dan Bu dosen. Perkenalkan kami dari tim 8 ingin mempresentasikan tugas proposal bisnis dari mata kuliah pengantar bisnis 1 Ibu dosen Rati. Nah, dengan saya sendiri, nama saya Yahya Patanduk, biasa dipanggil Heskiel, dan juga Saya Dela Jaselima Ujung, biasa dipanggil Dela. Sarah biasa dipanggil Cynthia. Oke, baiklah saya akan mulai presentasinya. Dimulai pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, Indonesia merupakan surga bagi hasil karya kerajinan tangan, karena di tiap-tiap daerah Indonesia memiliki produk hasil kerajinan tangan yang beragam. Namun, pada era digital yang berkembang pesat, industri seni dan kerajinan tangan khas Indonesia menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka secara efektif dan mendapatkan apresiasi yang layak dari pasar. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami memperkenalkan Craftopia, sebuah aplikasi mobile yang bertujuan untuk menjadi jembatan antara pembuat seni dan pasar yang tepat. Nah, apa sih Craftopia itu? Nah, jadi Craftopia itu adalah sebuah digital platform dalam bentuk aplikasi mobile yang dibuat khusus untuk para seniman kerajinan tangan Indonesia. Nah, di sini mereka dapat menjual produk mereka dengan mudah, cepat, efisien, dengan pasar yang sehat, dan harga yang sesuai dengan kualitas produk. Nah, untuk arti nama Craftopia sendiri terdiri dari dua kata, yang mana kata yang pertama adalah craft. Nah, kata craft sendiri berarti kerajinan, dan kata yang kedua adalah utopia. Ya, utopia sendiri berarti sebuah tempat atau kondisi yang ideal dan sempurna. Nah, dari situ bisa diartikan bahwa Craftopia adalah tempat di mana kerajinan dan kreativitas sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, pada gambar di samping adalah desain interface dari aplikasi Craftopia. Nah, berikutnya adalah visi misi. Nah, Craftopia memiliki visi dan misi. Untuk visinya sendiri, yaitu menjadi pemimpin dalam mendukung dan mempromosikan industri seni dan kerajinan tangan khas Indonesia, serta menjadi pusat komunitas bagi para pecinta seni dan untuk berbagi inspirasi dan kreativitas. Nah, untuk misinya sendiri terdiri dari 5. Nah, untuk misi yang pertama yaitu memfasilitasi akses bagi pengrajin untuk memamerkan dan menjual karya-karya unik mereka. Nah, untuk misi yang kedua yaitu memberdayakan komunitas seni dengan sumber daya dan dukungan. Nah, untuk misi yang ketiga yaitu memajukan inovasi dan kolaborasi dalam industri seni dan kerajinan tangan. Nah, untuk misi yang keempat yaitu menghubungkan para pengrajin dengan pasar yang tepat. Untuk misi yang kelima atau misi yang terakhir adalah membantu perekonomian para pelaku industri kerajinan tangan. Termasuk pada bagian kedua yaitu latar belakang. Industri seni dan kerajinan tangan khas Indonesia kaya akan bakat dan kreativitas. Namun, seringkali terbatas dalam memasarkan produk mereka dan mendapat harga yang sesuai dengan nilai sebenarnya. Nah, dengan ini, Craftopia memberikan solusi yang memungkinkan bagi para pembuat seni untuk memamerkan dan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, sambil memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi para pengguna. Nah, kenapa subsektor kerajinan? Nah, karena produk kerajinan tangan merupakan kearifan lokal Indonesia dan mudah didapatkan Indonesia karena dari berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, walaupun kerajinan tangan merupakan kearifan lokal Indonesia, kurangnya pemahaman akan nilai yang dari suatu produk kerajinan tangan membuat hal ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Hal ini membuat para pengrajin lebih memilih menjual uh, hasil produk mereka ke market share luar negeri daripada menjualnya di marketplace Indonesia atau marketplace lokal. Nah, di pasar luar negeri sendiri, Indonesia mengekspor produk kerajinan tangan. Hal ini ditunjukkan pada data trademark.org pada tahun 2023. Total nilai ekspor kerajinan tangan Indonesia ke dunia mencapai
6.3.956 US dollar. Indonesia juga memegang market share sekitar 1,25% dari pangsa pasar kerajinan dunia. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa sektor kerajinan tangan ini merupakan sektor yang sangat memiliki peluang bisnis yang besar. Kenapa Craftopia atau kenapa aplikasi Craftopia? Yang pertama karena kami merasa bahwa tidak semua pelaku kerajinan tangan Indonesia sudah sampai ke tahap ekspor hasil kerajinan tangan mereka karena adanya keterbatasan informasi dan koneksi. Untuk alasan yang kedua, dengan hadirnya Craftopia sebagai marketplace di Indonesia, hal ini bisa membuat para pengrajin dari berbagai daerah Indonesia bisa menjual hasil kerajinan tangan mereka dengan mudah, cepat, dan efisien tentunya. Nah, dengan marketplace yang berpusat di Indonesia, mereka tidak perlu lagi menjual hasil karya mereka di marketplace luar negeri. Hal ini juga membuat orang-orang dari berbagai negara lain masuk ke marketplace Indonesia untuk mencari produk kerajinan tangan. Nah, tentunya hal tersebut juga menguntungkan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah potensi pasar. Nah, data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,8% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, hal tersebut membuktikan kontribusi signifikan sektor ini dalam perekonomian negara. Nah, pada tahun 2023 juga Indonesia melesat ke posisi nomor 3 dunia pada sektor ekonomi kreatif. Nah, yang mana peringkat pertama sendiri diisi oleh Amerika Serikat dengan industri Hollywood mereka, dan yang kedua adalah Korea Selatan dengan industri K-pop mereka, dan yang ketiga adalah Indonesia sendiri. Nah, ada 3 subsektor yang paling berkontribusi dalam melesatnya ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu antara lain. Untuk subsektor yang pertama ada subsektor kuliner. Jadi kuliner ini berkontribusi sebanyak 43%. Kemudian subsektor yang kedua adalah fashion. Jadi fashion ini berkontribusi sebanyak 17%. Kemudian yang ketiga adalah kerajinan tangan atau kriya. Jadi kerajinan ini berkontribusi sebanyak 15%. Nah, dari ketiga subsektor tersebut sudah berkontribusi sebanyak 75% dan 25% sisanya masing-masing dari 14 subsektor lainnya. Nah, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa produk kerajinan tangan memiliki potensi pasar yang besar. Oleh karena itu, Craftopia sebagai marketplace di Indonesia memiliki peluang besar sebagai hasil kerajinan tangan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Mbak Dela. Bagian keempat, tujuan dan saran. Tujuan utama dari Craftopia adalah untuk membantu para pembuat karya kerajinan tangan dalam meningkatkan penjualan produk mereka sehingga mendapat harga yang layak. Kami juga berkomitmen untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri seni dan kerajinan tangan di Indonesia, sambil memberikan nilai tambah bagi para pembuat seni dan pengguna. Dengan begini kami dapat membantu para pembuat kerajinan tangan ini dalam perekonomian mereka. Target penjualan kami adalah para pecinta kerajinan tangan Indonesia atau kolektor karya kerajinan tangan hingga orang-orang yang memang membutuhkan produk tersebut untuk keperluan sebagai hiasan atau barang-barang serbaguna lainnya. Target distribusi Craftopia. Target distribusi Craftopia sendiri mencakup seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena para pengrajin ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengrajin juga bisa menjual produk mereka dari rumah karena Craftopia sendiri adalah tempat bagi mereka yang ingin menjual karya kerajinan tangan. Jadi mereka dapat membuka toko online mereka di Craftopia lalu menjual hasil karya mereka di platform ini. Cara distribusi Craftopia.
Yang pertama, produk akan di packaging, lalu di delivery, dan akan diterima oleh pembeli. Target penjualan Craftopia adalah warga lokal Indonesia, para budayawan, para kolektor kerajinan, para seniman lokal, para wisatawan. Untuk mencapai visi dan misi kami melakukan beberapa inovasi dalam aplikasi kami. Yang pertama, membuat fitur video atau konten seperti YouTube agar para penjual bisa membuat tutorial dan konten menarik lainnya agar bisa membuat calon pembeli lebih tertarik dan percaya dengan kualitas produknya. Yang kedua, untuk para seller atau kontributor yang sudah membuka tokonya di Craftopia akan mempunyai aplikasi khusus seller. Yang ketiga, kami juga akan mempekerjakan beberapa pengrajin yang sudah profesional sebagai trainer yang akan membuat kelas pelatihan bagi yang ingin belajar membuat kerajinan tangan mulai dari nol sampai menghasilkan uang. Dan yang terakhir adalah, selain konten berbayar kami juga menyediakan konten edukatif seputar kerajinan tangan, guna menciptakan kesadaran masyarakat akan nilai suatu produk kerajinan tangan. Kami juga melakukan analisa SWOT untuk menyadari kelebihan dan kekurangan kami. Kelebihannya yang pertama, platform spesifik untuk seni dan kerajinan tangan Indonesia. Yang kedua, komunitas yang aktif dan beragam dari pengrajin dan pecinta seni. Yang ketiga, dukungan untuk perajin dalam memasarkan dan menjual karya-karya mereka. Yang terakhir, kualitas produk yang unik dan beragam. Kelemahan dari platform kami adalah persaingan dari platform e-commerce yang sudah mapan. Yang kedua, tergantung pada jumlah dan variasi karya seni yang tersedia. Yang ketiga, memerlukan upaya besar dalam membangun kesadaran merek. Dan yang terakhir, tidak semua pengrajin paham akan penggunaan teknologi. Halo, udah ya? Iya ya. Kami juga melakukan analisis SWOT untuk menyadari kelebihan dan kekurangan kami. Opportunities, pertama, pertumbuhan minat masyarakat terhadap produk lokal dan kerajinan tangan. Yang kedua, potensi ekspansi ke pasar internasional. Yang ketiga, kolaborasi dengan merek lokal atau acara seni untuk meningkatkan visibilitas. Trends yang pertama, perubahan tren atau selera pasar yang cepat. Yang kedua, kemungkinan adanya persaingan yang lebih besar dari platform sejenis. Dan yang terakhir, resiko keamanan data pelanggan dan keamanan transaksi online. Untuk bagian perencanaan keuangan, saya akan menyerahkan kepada rekan saya, Mbak Cynthia. Baik, Kak Dela, terima kasih atas kesempatannya. Kelima, ada perencanaan keuangan. Yang pertama ada biaya pembuatan aplikasi, yaitu dibutuhkan biaya untuk pengembangan aplikasi senilai 8 juta rupiah, desain UI UX 5 juta rupiah, lalu peluncuran aplikasi 500.000 rupiah, biaya pemeliharaan 1.200.000 rupiah, biaya lisensi atau berlangganan server 300.000 rupiah. Maka ditotalkan biaya untuk pembuatan aplikasi senilai 15 juta rupiah. Ada biaya awal buka bisnis. Biaya pembuatan aplikasi seperti di slide sebelumnya yang membutuhkan dana senilai 15 juta rupiah. Lalu ada sewa kantor 24 juta rupiah. Biaya elektronik seperti AC, printer atau mesin fotokopi dan lain-lainnya ada di 17 juta rupiah. Lalu ATK 500.000 rupiah. Biaya perabotan seperti lemari, kursi, atau meja, dan lain-lainnya ada di 5.500.000 rupiah. Maka ditotalkan biaya awal buka bisnis ada di 62 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya rutin bulanan, yaitu dibutuhkan gaji untuk karyawan senilai 30 juta rupiah, biaya marketing 5 juta rupiah, biaya
300.000 itu aplikasi 8 juta rupiah, lalu biaya air, listrik, telepon, dan internet ada di 2 juta rupiah, maka ditotalkan biaya rutin bulanannya ada di 45.300.000 rupiah. Selanjutnya, ada bagian peramalan penjualan. Nah, berikut ada daftar produk Kraptopia. Yang pertama ada Ini dari kanan nih. konten berbayar senilai 25.000 rupiah. Yang kedua ada songket Palembang 1 juta rupiah. Yang ketiga ada gadget ukir Jepara 5 juta rupiah. Yang keempat ada tas Noken Papua 150.000 rupiah. Yang kelima ada anyaman tas ketat 450.000 rupiah. Yang keenam ada anyaman bambu 300.000 rupiah. Yang ketujuh ada anyaman rotan 500.000 rupiah. 8 miniatur kapal finisi 300.000 rupiah. Yang ke-9 ada keramik Singkawang 500.000 rupiah. Dan ke-10 ada batik lasem senilai 595.000 rupiah. Selanjutnya ada estimasi omset harian Kraptopia, yaitu dari penjualan Kraptopia yang menjual konten berbayar terjual 30 per harinya dengan total 750.000 rupiah. Yang kedua ada penjualan dari Songket Sriwijaya yang menjual Songket Palembang terjual 15 per harinya dengan total harga 15 juta rupiah dan mendapatkan fee 10% yaitu 1.500.000 rupiah dan 15.000 dari delivery fee, maka didapatkan omset 1.515.000 rupiah. Yang ketiga ada penjualan dari Karya Indah Jepara yang menjual gebyok ukir Jepara dan terjual 10 per harinya dengan total 50 juta rupiah. Lalu didapatkan 5 juta rupiah dari fee 10% dan 15.000 dari delivery fee, maka omsetnya didapatkan 5.015.000 rupiah. Dan sisanya bisa dilihat di sini, ada omset dari berbagai penjual dan produk, maka ditotalkan omset harian dari Kraptopia adalah 16.072.500 rupiah. Selanjutnya, ada akumulasi estimasi penjualan Kraptopia. Total pemasukan hariannya ada di 16.072.500 dan pengeluaran hariannya ada di 1.510.000 rupiah dan laba bersih hariannya ada di 15.921.000 rupiah. Untuk total pemasukan bulanannya ada di 482.175.000 rupiah dan pengeluaran bulanannya 45.300.000 rupiah. Maka laba bersih bulanannya ada di 436 juta rupiah. Laba bersih bulanannya ada di 436.875.000 rupiah. Lalu total pemasukan tahunannya ada di 5.786 juta, pengeluarannya ada di 543.600.000 rupiah. Selanjutnya, laba bersih tahunannya ada di 5.242.500.000 rupiah. Dan sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kiel. Oke, baik, terima kasih. Untuk bagian selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran dari kami mencakup berbagai pendekatan, yang mana adalah yang pertama yaitu menentukan target. Jadi, target utama kami adalah para pengrajin lokal dan para non-seniman yang berjualan produk kerajinan tangan. Ya, tujuannya adalah agar mereka beralih dari penjualan offline ke penjualan online. Nah,
Untuk strategi selanjutnya yaitu melakukan analisa target. Nah, setelah kami mengetahui atau menentukan target marketing kami melakukan analisa target yang mana hasilnya adalah kami menemukan bahwa ternyata sebagian besar orang yang menjadi target kami masih kurang memahami tentang teknologi. Nah, oleh karena itu, kami bekerja sama dengan para pemuda setempat untuk membuka kursus atau pelatihan khusus kepada mereka sebelum membuka toko online-nya di platform kami. Nah, untuk yang selanjutnya, strategi yang selanjutnya adalah memasang iklan video. Kami melakukan promosi secara online dalam bentuk video melalui media sosial seperti Instagram, video, TikTok, dan YouTube guna mencari target penjualan lainnya. Nah, untuk strategi yang selanjutnya yaitu memasang iklan atau banner. Nah, di sini kami memasang iklan atau banner di Google Ads atau Facebook Ads, YouTube Ads, dan Instagram Ads agar platform kami diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang strategi marketing yang kami lakukan. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Della. Saya akan melanjutkan bagian ke-8 dari presentasi kami, yaitu kesimpulan. Craftopia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat utama bagi pengrajin dan pecinta seni di Indonesia. Dengan kekuatan berupa platform khusus untuk seni dan kerajinan tangan, komunitas yang aktif, dan dukungan kuat bagi para pengrajin. Namun, Craftopia perlu menghadapi tantangan dari persaingan dengan platform e-commerce mapan dan harus terus berupaya meningkatkan kesadaran merek. Peluang untuk pertumbuhan terletak pada meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal dan potensi ekspansi ke pasar internasional. Namun, Craftopia juga harus siap menghadapi ancaman dari perubahan tren pasar dan risiko keamanan data. Dengan strategi yang tepat, Craftopia dapat mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut, memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri seni dan kerajinan tangan Indonesia. Demikian presentasi kami. Saya kembalikan ke Kak Yeski. Oke, baiklah. Terima kasih. Ini berikut adalah landasan teori yang kami gunakan dan juga ada beberapa sumber referensi yang kami ambil. Untuk selanjutnya, kami sebagai tim 8 berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu dosen dan juga untuk teman-teman yang lainnya.